prostat adalah pertumbuhan sel-sel secara tidak terkendali dalam kelenjar prostat. Letak prostat berada di bawah kandung kemih di depan rektum. Ada kanker prostat yang bersifat agresif dan mampu menyebar dengan cepat. Tapi pada umumnya kanker prostat tumbuh secara perlahan dan tidak menyebar. Kanker prostat mungkin saja tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal. Biasanya tanda atau gejala kanker prostat akan muncul ketika kanker sudah menyebar keluar dari prostat. Hingga kini penyebab munculnya kanker prostat masih belum diketahui. Namun banyak orang percaya faktor keturunan atau genetik dan usia seseorang bisa meningkatkan resiko munculnya kanker prostat. Penyakit ini rentan menyerang pria di usia 40 tahun ke atas. Oleh sebab itu disarankan agar pria melakukan screening ke dokter. Karena makin awal didiagnosis, makin besar peluang pasien untuk sembuh total. Ingat, jangan percaya, banyak mitos menyesatkan yang beredar di masyarakat seputar kanker prostat. Sebelum Anda mempercayai mitos yang belum terbukti secara ilmiah, semakin sulit pula Anda menemukan fakta yang sebenarnya. Untuk meluruskan informasi-informasi yang keliru, berikut adalah pembahasan fakta dan mitos kanker prostat dalam Ayo Hidup Sehat. Ini dia nih giliran saya yang pengen tahu banget nih supaya kita tidak terkena yang namanya gangguan prostat atau kanker prostat tadi. Itu sebenarnya gejala-gejalanya apa, Dok? Nah, sebelumnya kenalin dulu nih Oh, Dokter iya. Mulia. Maaf. Maaf ya Dok, ini udah dari tadi udah deg-degan banget nih Dokter Bekti. Aku soalnya saking takutnya Saking supaya jangan sampai takutnya, kena Dok. gitu. Oke, Dokter Mulyo silakan Dok. Dok Mulyo, apa kabar, Dok? Baik. Silakan, Dok. Saya Dr. Mulyo Rajapto, SPPDK Home dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oh, gitu. Departemen Ilmu Penyakit Dalam, divisinya Hematologi Onkologi Medik. Baik. Iya, Nah, tadi nah, pertanyaan tadi saya, pertanyaannya. Dok, itu apa sebenarnya gejala-gejalanya, Dok? Memang kanker prostat itu bisa tidak bergejala Ya? atau sampai yang sudah penyakitnya lanjut, Heeh. gejalanya adalah nyeri karena dia biasanya sudah menyebar ke tulang. Namun memang kalau dia masih stadiumnya pertengahan, mungkin ada gangguan berkemih, misalnya susah untuk berkemih. Berkemih itu maksudnya pipis ya, Dok, ya? Susah pipis, atau dia sering pipis, Sering pipis? atau bahkan kalau kanker prostatnya sudah menyumbat Heeh. saluran kencing, dia tidak bisa kencing. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kadang-kadang dia juga menyebabkan kencingnya tuh berdarah. Oh, Jadi, sampai berdarah. Ya, karena kanker prostatnya Sudah. sudah infiltrasi ke kantung kencing, jadi di situ bikin luka peradangan, akhirnya kencingnya bisa berdarah. Baik. Nah, ini kalau yang berikut ini nih fakta atau mitos. Itu Iya. kanker prostat itu hanya dialami oleh pria yang berusia lanjut. Mitos atau fakta, Dok? Dok. Rasanya sih mitos ya. Memang kasus-kasusnya itu meningkat pada usia-usia di atas 50 tahun. Usia puncak terjadinya kanker prostat itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ada anak muda. Namun ada juga yang di bawah 50 tahun pada pasien-pasien yang memiliki kerentanan bisa muncul pada usia di bawah 50 tahun. Memang hanya sedikit, tapi mayoritas di atas 50 tahun. Oke Dok, nah ini perlu juga digarisbawahi nih Dok, karena sebenarnya kan memang pada laki-laki nih Ya, Kak ya. Bekti, itu memang terjadi pembesaran prostat ya Dok Ya, ya. Itu ya. adalah hal yang wajar. Jadi Ya. prevalensinya nih kalau nggak salah 70% dari Referensi apaan? Maaf. presentase terjadinya. Ya. Itu 70% laki-laki ya Dok ya di usia 70 tahun itu pasti akan mengalami pembesaran prostat. Nah, gimana cara membedakan nih Dok pembesarannya ini? Pembesaran yang seperti biasa atau ini kanker Ya. gitu. Ya. Memang prostat itu bergantung kepada hormon. Hormonnya diproduksi oleh testis, Ya. memproduksi testosteron namanya. Ya. Testosteron Itu akan hormon laki-laki. Ya, testosteron. hanya dipunyai oleh laki-laki. Ya, betul. Jadi hormonnya akan kena ke reseptor di prostat. Nah, prostatnya akan berkembang Iya. pada saat usia dewasa. Namun kalau dia usia lanjut, suatu saat bisa juga prostatnya membesar, namanya hiperplasia. Itu sel-sel prostatnya, kan prostat isinya kelenjar, itu
sel-selnya membesar. Kalau tumor ya tumornya saja yang membesar gitu. Untuk membedakannya memang kita mesti lakukan ya dari anamnesis, pemeriksaan fisik yang dianjurkan adalah digital rectal examination. Oke, jadi Atau diperiksa ya oleh dokter. bahasa rectal touche atau colok dubur karena lokasi prostat itu di bawah kandung kencing dan di depan rektum atau usus Dok, bagian apa bawah. mohon maaf dok, tadi diperiksanya dengan dicolok bubur dok. Aduh. Bahasa medisnya sih digital rectal examination. Karena memang karena supaya konsistensinya ketahuan. beda ya Iya, dok. Karena konsistensinya jadi pembesaran prostat yang biasa dengan kanker itu konsistensinya beda ya Iya, dok. iya. Dan itu bisa dirasakannya melalui hal tersebut. Dengan gitu. Nah, ini ada Jadi Ya. bisa diraba prostatnya. Kalau dia berbenjol-benjol, mungkin ke arah kanker prostat. Begitu. Tapi kalau dia halus, tidak berbenjol-benjol, tapi teraba membesar, kemungkinan itu tadi Gangguan. benign prostat hyperplasia, Atau BPH. Oh, Atau baik. bergangguan. Nah, Untuk ini- membuktikan itu memang mesti kita periksa namanya PSA, prostat specific antigen dari darah. Oh, Lalu itu bisa yang darah-darah. untuk pastinya lagi, definitifnya lagi mesti dibiopsi. Jadi Baik, diambil biopsi juga. jaringan, Diambil jaringannya bisa jadi lebih Iya. pasti. ya gitu lebih dok, pasti ya. melalui guiding USG Yes. biar tepat gitu. Oke, nah ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta yang beredar di masyarakat mengenai kanker prostat. Yaitu sering ejakulasi memicu kanker prostat. Mitos atau fakta dok? Mitos kalau itu. Mitos, Mitos. ya dok ya, nggak ada hubungannya dok. Jadi nggak ada hubungan ya dok ya? Nggak ada hubungannya. Oh, jadi kalau yang namanya kan kita kan sering apa namanya mungkin kalau sering ejakulasi jadi nggak apa ya dok? Ya karena nggak ada hubungannya, saya pikir juga nggak ada masalah. Yaitu tadi faktor pemicunya atau faktor risikonya tadi usia ya. Ya. Usia lalu hormon. Jadi mungkin yang suntik hormon pada orang yang rentan bisa menimbulkan kanker Begitu. prostat. Oh, kalau yang baik. Itu memang bisa disembuhkan atau gimana dok? Ya memang kanker prostat kalau kita temukan dalam stadium dini, kita bisa sembuhkan dengan pengobatan. Jadi bisa dengan operasi, dengan cara operasi yang standar atau dengan yang laparoskopi. Apa tuh laparoskopi? Laparoskopi jadi hanya dibuat sayatan kecil di perut, masuk alat, dia Diambil. jadi operasinya dari luar, nggak di dalam. Jadi dimasukin kamera gitu. Dimasukin kamera. Lalu yang kedua dengan radioterapi. Jadi ada external beam radioterapi. Itu juga bisa kanker prostatnya bisa sembuh. Namun memang kalau sudah stadium lanjut Ya. susah untuk disembuhkan. Kita hanya berikan pengobatan, bisa lewat infus, bisa lewat. Sekarang juga sudah berkembang ada obat-obatan minum, obat-obatan minum untuk mengendalikan kanker prostatnya. Gitu supaya tidak lebih Ya, menyebar supaya ya nyeri karena tulangnya bisa dikendalikan, Oke. kencingnya juga bisa baik lagi gitu. Oke, nah ini khusus buat Bekti nih. Sering bercinta? pakai ditanya Pakai lagi. ditanya ya. Tanya Bunda Aduh, dong. Bunda gimana? Emang kenapa kok ngomong itu? Nah ini berkaitan dengan mitos atau fakta berikutnya nih. Jarang bercinta tingkatkan risiko kanker prostat. Sebelum dijawab, Bekti jawab Ya, dulu. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah, Frekuensinya lancar dong. Nanti malam ya Bunda. Harus dengan pasangan yang sudah menikah Iya dong, ya. pasti dong. Sudah Iya, menikah. iya, Ya, oke dok silahkan. Saya pikir sih mitos karena memang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Seperti tadi ejakulasi kan. Mirip-mirip kan dok ya. Nah oke dok, Baik. terakhir nih dok, mungkin dokter bisa menjelaskan ke masyarakat tips ya dok, terutama kita supaya terhindar dari, supaya para laki-laki terhindar dari kanker prostat, terutama mungkin untuk ini ya, aware dengan gejala Ya, awalnya. betul. Oke. Memang untuk pencegahan kita bisa melaksanakan pola hidup sehat ya. Betul. Banyak minum air putih, lalu kurangi makanan-makanan berlemak, tidak merokok ya, Nah, tidak itu dia. merokok, Betul. lalu juga olahraga gitu, Ya, olahraga. dan
dianjurkan usia di atas 50 tahun kita lakukan yaitu tadi screening namanya. Screening dengan pemeriksaan tadi digital rectal examination dan pemeriksaan PSA. Baik. Dari Jadi darah. Jadi pada saat stadium-stadium awal mungkin kalau ada bisa langsung disembuhkan, ada tindakan ya dok? Iya, kalau ketemu dalam stadium awal kita bisa sembuhkan pasiennya. Iya, dan juga jangan sepelekan ini ya dok ya, gejala-gejala misalnya ada gangguan kencing ya Ya, dok, itu juga tidak boleh disepelekan ya dok ya. Oke, harus segera Apalagi periksa usia juga. di atas 50 tahun. Usia di atas 50 tahun. Baik. Dan juga usia di bawah 50 tahun juga harus aware juga ya dok Iya, ya. itu dia tadi dengan olahraga kita ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak dok. Dokter, terima kasih banyak. Berguna banget ini ya. Berguna banget kan. Nah, sesaat lagi nih kita juga akan membahas yang lebih seru lagi. Sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat.